Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina fa innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin muslimat, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan banyak sekali kenikmatan, termasuk kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal-amal kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah, qudwah, teladan kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kokoh, istiqomah, diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita pada kitab Ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Abu Ammar. Beliau berasal dari Mesir dan masih hidup sampai sekarang. Dan kitab ini termasuk mengkaji tentang sirah beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pagi hari ini kita akan membahas tentang sosok yang sangat mulia di antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana kita baca sebelumnya, Ali bin Abi Thalib ini dikenal dengan keluasan ilmunya. Ya, bahkan mohon maaf saudara-saudara kita yang Syiah, itu mereka menganggap bahwa Ali ini adalah khazanatul ilm. Ya, gudangnya ilmu itu. Kalau ingin tanya tentang Islam, ya jangan tanya yang lain, tapi harus tanyanya ke siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya. Dan umumnya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita saksikan hari ini, orang semakin intelek malah semakin penakut. Ya, kenapa? Banyak pertimbangan. Yang paling sederhana, orang tua kita dulu rata-rata lulusan SR, anaknya banyak. Ya kan? Tapi kita yang sudah sarjana itu rata-rata mau punya anak aja ngitungnya berpuluh kali. Kenapa? Pertimbangan. Ya. Tapi ini termasuk di antara keutamaan, ya, dan maziyah, kelebihan di antara sahabat Ali bin Abi Thalib ini, ilmunya mendalam, zuhud, tapi juga beliau adalah termasuk di antara orang yang sangat senang, ya, ketika harus berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terlebih jihad yang ada pada generasi sahabat itu betul-betul jihad fisik. Gitu. Ya, betul-betul berhadapan dengan siapa? Dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemana-mana mereka membawa pedang. Nah, ini kita akan baca, lihat di sini bagaimana Ali bin Abi Thalib betul-betul adalah seorang yang syuja', ya, pemberani, ya, bukan jaban, bukan penakut. Dan ini termasuk doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya adalah kita minta supaya jangan jadi penakut. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni. Nah, jubni ini penakut. Kenapa? Karena kalau orang serba takut nggak mungkin dia bisa maju. Ya kan? Untuk bisa maju harus jadi orang pemberani.
Apalagi ini di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, tadi di bacaan yang dibaca oleh imam ya disebutkan bahwasannya ada sesuatu yang oleh manusia kita kadang-kadang tidak disukai tapi itu adalah baik. Nah, ini termasuk jihad, perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jihaduhu fi ghazwati Badar. Ya. Jihadnya, perjuangannya Ali bin Abi Thalib ketika beliau ikut serta dalam perang Badar. Ya. Jadi Ali bin Abi Thalib ini termasuk gelarnya Badri, orang yang ikut perang Badar. Ya. Kapan perang Badar ini? Tahun kedua dari hijrahnya Rasulullah SAW. Riwayatnya yang paling kuat dan paling masyhur pada tanggal 17 Ramadan. Bayangkan, saum pertama, kemudian juga ini adalah perang pertama, perang Badar, dan di sini Allah Subhanahu wa taala berikan ujian yang sangat berat karena jumlah kaum muslimin hanya sepertiga daripada jumlah kaum musyrikin, 1000 banding 300, ya. Tapi apa yang terjadi? Ini dalam riwayat-riwayat ini mengisahkan tentang bagaimana keberanian seorang Ali bin Abi Thalib. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, fi ghazwati Badrin, pada peperangan Badar, kunna salasatun 'alal ba'ir. Ya. Saking sedikitnya perbekalan sahabat-sahabat Rasulullah SAW, satu unta ditunggangi oleh 3 orang. Ya. Dan itu dilakukan secara bergantian. Sedangkan musuh-musuh kaum muslimin, Masya Allah, itu kalau dihitung oleh para ulama sirah, perbekalannya lengkap. Dari mulai unta, kuda, ya, perbekalan makanan dan sebagainya. Ini gambarannya kata Abdullah bin Mas'ud, kami ketika perang Badar, itu 1 ekor unta ditunggangi oleh berapa? 3 orang. Dan diantaranya, ya, 3 orang yang naik unta ini adalah Abu Lubabah. Ini Abu Lubabah ini yang nanti dia ngaku sendiri berbuat dosa, ngegantung sendiri di tiang masjid. Kemudian sampaikan kepada anak-anaknya, jangan turunkan kecuali Rasulullah yang menurunkan. Dan betul karena dia taubatnya betul, turun ayat. Dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika disampaikan dia nggak mau. Pokoknya sampai Rasulullah yang datang supaya yakin taubat saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Abu Lubabah, kemudian Ali bin Abi Thalib dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang hebat tawadhunya Rasulullah, padahal beliau sebagai pemimpin boleh milih, mungkin yang lain 3, saya sebagai pemimpin untanya 1 gitu. Nah, tapi tidak. Beliau memberikan contoh yang luar biasa. Ketika mereka bergantian 3 orang ini, ya, tibalah giliran Rasulullah SAW untuk berjalan, ya. Jadi kadang-kadang Rasulullah naik di atas tunggangan, kadang Ali, kadang Abu Lubabah. Pas giliran Rasulullah SAW turun dan Rasulullah SAW turun, apa kata Ali dengan Abu Lubabah? Wahai Rasulullah SAW, biarkan kami yang jalan dan engkau yang naik. Nah, ini penghormatan kepada siapa? Rasulullah. Rasulullah tidak minta, tapi mereka dengan kesadaran sendiri supaya apa? Rasulullah SAW yang menaiki unta. Nah, ini juga berat sebetulnya. Orang kalau tawadhu mengerjakan amal soleh, makanya jangan dengar orang. Ya, seperti kisahnya ada bapak dengan anak naik keledai. Pas giliran anaknya dikomentari, wah sopan, masa bapaknya yang udah tua jalan, anaknya naik. Pas anaknya naik, bapaknya naik, anaknya jalan, dikomentari juga. Ini bapak nggak punya belas kasihan, ya kan? Sampai akhirnya dua-duanya naik, masih dikomentari juga. Ini orang bapak dan anak tidak punya perasaan. Keledai kecil dinaiki berdua, sampai akhirnya mereka bingung gimana ini. Akhirnya diangkat keledainya, masih dikomentari juga. Ini orang gila. Ada kendaraan kok malah nggak dipakai. Gitu. Nah ini Masya Allah ya, Rasulullah SAW memberitahu. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, ma antuma bi aqwa minni. Sudah naik. Ya, kalian berdua tidak jauh lebih kuat dari saya. Ya memang Rasulullah SAW
kekuatannya, fisiknya jauh lebih daripada sahabat, ya, daripada sahabat-sahabat yang lain. Wala ana bi'agna ankuma al-ajr. Dan saya tidak lebih membutuhkan pahala daripada kalian. Jadi kata Rasulullah, saya gilirannya jalan dan pahalanya bisa mendapatkan pahala yang banyak, siapa yang tidak butuh pahala? Padahal beliau adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, akhirnya mereka berjalan dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadinya berada di atas tunggangan kemudian turun. Ya, nah, sampai di Badar. Badar ini ya kurang lebih dari kota Madinah tidak terlalu jauh. Ya, karena memang awalnya tidak ada niatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan perang, hanya ingin menakut-nakuti dan menunjukkan supaya orang-orang Quraisy tidak berbuat semena-mena, gitu. Ya, akhirnya keluar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebelum terjadi peperangan, sebagaimana dikisahkan umumnya, makanya bagi orang-orang mukmin Muslim musibah itu harus jadi berkah. Ya, jadi malam sebelum perang Badar itu hujan. Ini orang kafir, mereka kebingungan. Orang muslim malah mereka karena capek tertidur lelap dan besoknya semangat untuk berperang dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala padahal jumlahnya sedikit. Ini termasuk wabah ini bagian dari cara Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kita, ya. Mudah-mudahan minimal yang paling ringan dosa-dosa kita diampuni. Itu aja udah alhamdulillah cakep banget. Dengan adanya wabah ini, dosa-dosa kita rontok semua, alhamdulillah. Itu ya, ini yang terjadi ya. Nah, perang Badar mulai sebelum perang, sebagaimana biasanya orang-orang Arab pada saat itu, ada yang disebut dengan mubarozah. Mubarozah itu duel. Ya. Jadi sebelum peperangan berkecamuk dimulai dari musuh dengan lawannya itu diminta untuk maju 1 atau 2 orang. Gitu, ya. Kemudian apa yang dilakukan ya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beberapa orang dari kalangan Quraisy mereka mengajukan beberapa orang, ya, diantaranya di sini ada Utbah, kemudian ada Syaibah. Nah, ini nanti lawan duelnya Ali bin Abi Thalib, ya. Kemudian ketika mereka maju, ya, mereka mengatakan siapa yang berani bertarung melawan kami. Itu, ya. Kalau orang-orang dulu perang benar-benar jantan. Ya, pemimpinnya paling depan. Gitu. Kalau sekarang ya kan pemimpin malah paling belakang, ya kan? Nanti dulu kalau dulu enggak, pemimpinnya di depan dan diantaranya nanti kita akan baca tandanya yang memegang bendera yang menentukan apakah menang atau kalah itu adalah pemimpin. Gitu. Kalau sekarang pemimpin malah nggak ketahuan, sembunyi, nanti kalau ini baru muncul. Nah, ini enggak ya. Nah, ini maju ya. Kemudian beberapa sahabat dari kalangan Ansor menjawab, "Man antum? Siapa kalian?" Nah, orang Ansor ini ya mereka kan nggak tahu siapa ini Utbah, siapa Syaibah. Ini adalah pendekar-pendekar perang ya dari kaum Quraisy. Kemudian dia mengatakan, "La hajata lana fikum." Kami tidak ada urusan dengan kalian, kata Utbah. Ya. Kami hanya ingin sepupu-sepupu kami. Jadi ini sebetulnya Utbah, ya, Syaibah dengan Ali bin Abi Thalib itu masih sepupuan. Ya, masih satu keluarga dengan siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, dengan Rasulullah itu masih berkeluarga, gitu ya. Nah, akhirnya apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Qum ya Hamzah. Mana Hamzah? Berdiri. Nah, mereka karena tadi ingin lawannya itu masih saudaranya, sepupunya, makanya dipanggil siapa? Hamzah. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Qum ya Ali. Mana Ali? Berdiri. Kemudian satu lagi, Qum ya Ubaidah ibn al-Haris. Mana Ubaidah bin Haris? Berdiri, lawan. Ini ada musuhnya 3 orang dari kaum muslimin, diminta oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 3 orang. Ya. Kemudian mereka setelah ini ya langsung Hamzah berhadapan dengan Utbah. Kemudian Ali bin Abi Thalib berhadapan dengan Syaibah dan Ubaidah Ibn Haris berhadapan dengan Al-Walid.
Ya. Nah, mereka duel, terjadi duel dalam adu pedang. Kemudian Hamzah berhasil membunuh siapa ini? Utbah. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga berhasil menaklukkan siapa? Syaibah. Ada 2 orang ini nggak selesai-selesai. Dan terjadi duel di antara mereka dan terhunuslah ya di antara 3 orang yang disuruh berdiri oleh Rasulullah SAW, Ubaidah ada di antara tubuhnya yang kena tusukan pedang. Akhirnya dibantu oleh Ali bin Abi Thalib dengan Hamzah sampai akhirnya Al-Walid terbunuh. Dan untuk menceritakan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Hajj ya, ayat yang ke-19. Ini nanti di hari kiamat Ali bin Abi Thalib akan mendakwa. Kenapa? Karena dalam perang ini Ali melawan 3 orang. Hamzah melawan berapa? 3 orang. Padahal di awal hanya 1 lawan 1 ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ya, surah Al-Hajj ke-19. Hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Inilah 2 golongan, golongan mukmin dan golongan kafir yang bertengkar, mereka bertengkar mengenai Rabb mereka ya. Jadi ini nanti Ali bin Abi Thalib ya, menurut sebagian besar para ulama berkenaan dengan peristiwa ini di mana Ali bin Abi Thalib melawan musuh yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada dia sendiri gitu ya. Nah ini bagaimana Ali bin Abi Thalib ketika perang Badar, Masya Allah luar biasa ya. Jadi beliau berani sekali. Padahal usianya masih muda ya. Mungkin kemarin ada yang mengatakan ketika peristiwa hijrah ini Ali bin Abi Thalib itu bukan pemberani. Dia karena disuruh aja oleh Rasulullah tidur di atas kasur. Nah ini perang Badar buktinya. Suruh maju, bawa pedang dan dia berani melakukan itu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada juga peristiwa peperangan yang lain yang menunjukkan bagaimana kepahlawanan dan keberanian daripada Ali bin Abi Thalib. Jihaduhu fi ghazwati Khandaq, ya. Jihadnya Ali bin Abi Thalib dalam perang Khandaq. Perang Khandaq ini terjadi tahun 5 Hijriah, ya. Di bulan Muharram jumlah musuh 10.000, kaum muslimin hanya 3.000, bahkan kata Ibnu Hazm hanya 900 orang. Ya, nama lainnya Al-Ahzab. Makanya dalam Al-Qur'an ada surah namanya surah apa? Al-Ahzab. Nah, ini ceritanya cerita perang Khandaq. Kenapa? Karena kaum muslimin di dalam kota Madinah dikepung oleh Ahzab. Ahzab itu kumpulan daripada golongan-golongan. Makanya dalam bahasa Arab sekarang hizb itu artinya partai. Gitu. Jadi ini orang Quraisy dari kota Mekah, kemudian orang-orang Yahudi, orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang semua membenci Muhammad, mereka menjadi satu, ya, oposisi, kemudian hendak menyerbu Madinah. Akhirnya Rasulullah SAW menghitung kalau berhadap-hadapan ini nggak mungkin. Ya, walaupun akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, harus ada ikhtiar manusiawi. Ya, tidak pernah Rasulullah Rasulullah yakin pasti ditolong. Tapi tetap harus ada apa? Ikhtiar. Nggak boleh kita nih, kita kan orang muslim, nggak usah pakai masker, orang kita dijaga oleh Allah. Nah, masker, kita pakai masker dapat pahala, penjagaan Allah itu sudah pasti. Gitu. Tapi kalau ada orang sudah ada jelas-jelas yang membahayakan, tapi dia justru malah membahayakan dirinya sendiri, nanti juga ditolong oleh Allah. Nah, ini pemahaman yang tidak benar, ya. Ini dihitung oleh Rasulullah SAW, bermusyawarah dengan para sahabat sampai kepada kesimpulan Rasulullah SAW dengan para sahabat kepada usulan yang diusulkan oleh salah seorang sahabat, yaitu siapa? Salman Al-Farisi. Ya, kata Salman, kami di Persia di antara strategi perang itu adalah menggali apa? Parit. Khandaq ini dalam bahasa Arab artinya parit. Jadi karena Rasulullah SAW mau dikepung dalam kota Madinah, supaya musuhnya tidak bisa masuk ke Madinah, mereka bikin parit. Dan dalam kisahnya, Masya Allah, Tabarakallah, banyak sekali sebetulnya peristiwa-peristiwa yang kita bisa ambil pelajarannya. Di antaranya Rasulullah SAW
sebagai seorang pemimpin memberikan contoh yang luar biasa karena capek, lapar, dan mereka sedang dalam kondisi sulit ya. Rasulullah itu mengganjal perutnya sahabat tuh rata-rata 1 batu. Rasulullah dengan apa? 2 batu gitu. Dan pernah suatu hari ada seorang sahabat ya yang mengundang Rasulullah SAW untuk makan, tapi Rasulullah nggak makan sendiri. Justru malah Rasulullah SAW umumkan, hari ini kita mendapatkan undangan makan dari saudara kita Fulan, nanti semua datang ke rumahnya. Ini juga menunjukkan mukjizat Rasulullah. Akhirnya orang yang mengundang ini bingung, rotinya hanya 1 potong, semua sahabat yang ada disuruh datang ke rumahnya. Kemudian dia pulang, datangi istrinya, gimana ini? Kacau kita hari ini. Bayangkan kita umpamanya ya mengadakan walimah, cateringnya 500. Yang datang 5.000, kira-kira kotar-katir apa enggak? Katir. Ini dia pulang ke sini. Kata istrinya, Rasulullah tidak pernah menyia-nyiakan siapapun. Sudah balik lagi, sampaikan kepada beliau, kita rotinya enggak banyak. Akhirnya disampaikan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW sudah, gak usah pikir panjang, gak usah pusing, pulang ke rumah siapkan. Nanti siapkan nampan, saya yang membagikan. Akhirnya semua sahabat ngantri, ngambil roti, makan. Begitu selesai, malah masih ada sisa. Bayangkan jumlah sahabat yang sebegitu banyak, Rasulullah kasih makan dan semua mereka kenyang. Selesai, rotinya masih ada sisa bahkan lebih. Kata Rasulullah SAW kepada sahabat ini, makan untukmu dan keluargamu, kalau masih ada sisa bagi untuk tetangga. Ya Allah, ini mukjizatnya siapa? Rasulullah SAW. Ya. Nah, ketika perang Badar, ini perang Badar, perang Khandaq ini, ya, kejadiannya setelah perang Badar tahun kedua. Kemudian setelah itu ada perang Uhud. Perang Uhud ini yang kaum muslimin kalah, sebetulnya sudah menang, tapi karena tidak taat kepada Rasulullah, sebagian daripada pemanah-pemanah ini malah turun dari tempat mereka. Akhirnya ketika itu Khalid bin Walid yang belum masuk Islam, inilah dia yang melihat strategi bagaimana menyerbu kaum muslimin dari Bukit Uhud. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau direnungi sebetulnya harusnya yang nggak sabar itu yang di Bukit Uhud. Tapi ini malah yang di Bukit Rumat. Dan kalau lihat, kita dulu baca kitab, ini mungkin Bukit Rumat ini lebih tinggi dari Uhud. Ternyata Bukit Rumat itu di bawah. Jadi kadang-kadang kita ini diuji, ya, umpamanya harta, tahta atau apapun, sebetulnya itu lebih ringan. Harusnya ada orang yang lebih celaka dari kita. Tapi kadang-kadang ujian itu betul-betul pas kita walaupun sebetulnya nggak terlalu sulit. Ya, jadi Bukit Rumat itu, ya Allah, mungkin ya setinggi bangunan inilah, nggak terlalu tinggi. Ya, tapi mereka suruh, kata Rasulullah, menang atau kalah sebelum ada instruksi jangan bubar, jangan bubar. Kaum muslimin sudah menang, ini lihat ada ghanimah itu. Kalau nggak segera diambil, khawatir diambil lagi oleh musuh. Mereka berpencar, akhirnya Khalid bin Walid lihat, ini pertahanannya sudah lumpuh. Akhirnya diserbu dari atas, banyak di antara sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang terluka. Bahkan dikabarkan pada saat itu Rasulullah meninggal. Jadi ibu-ibu yang ada di kota Madinah itu sudah nangis. Mereka setiap kali pulang nanya, bukan nanya anaknya, bukan nanya suaminya, di mana Rasulullah. Begitu melihat Rasulullah SAW, mereka langsung gembira, senang luar biasa. Dan kata mereka, tidak ada kesedihan yang paling sedih kecuali kalau kita ketinggal oleh Rasulullah SAW atau Rasulullah meninggal. Dan ternyata betul, beberapa gigi geraham Rasulullah SAW pada peperangan Uhud ini banyak lukanya, gitu ya. Nah, makanya inilah yang terjadi dengan Rasulullah SAW. Nah, ketika perang Khandaq ini ada seseorang namanya Amru bin Abdudi al-Amiri. Ini orang ini ketika perang Badar dia kena beberapa sayatan dalam tubuhnya. Kemudian perang Uhud dia nggak ikut, persiapan untuk perang setelahnya. Jadi orang ini, Amru ini betul-betul dalam hatinya ini ingin balas dendam. Itu. Yang namanya orang ingin balas dendam biasanya kalau dia ditusuk sekali ingin nusuk berapa kali? Kalau bisa sebanyak-banyaknya bahkan sampai membunuh. Ya. Nah, dia yang memimpin perang, kemudian dia datang, ya, menyerbu kaum muslimin yang sudah menyiapkan Khandaq ini.
Kemudian sama sebelum peperangan dimulai ada yang disebut dengan mubarazah, duel terlebih dahulu, ya. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam strategi duel ini sebetulnya ingin menggentarkan musuh. Jadi kalau yang duel dia sudah kalah, itu akan pengaruh ke pasukan yang lain sebetulnya. Ya. Karena bayangkan orang duel, orang yang disuruh duel kira-kira itu yang paling hebat apa yang paling ecek-ecek? Pasti yang hebat ya kan? Kalau yang paling hebat aja sampai tumbang, apalagi yang belakang-belakangnya. Gitu. Nah, ini juga sama. Yang maju adalah Amir dan dia ini Masya Allah ya ahli perang. Ahli perang. Dan dia yang paling berbahaya di sini membawa dendam karena ketika perang Badar dia tersayat beberapa anggota tubuhnya. Ya. Makanya dia datang dengan berkuda dan dia sampai mengatakan bernazar ini ya. Dan nazar itu bagi orang Arab walaupun mereka belum masuk Islam itu adalah sesuatu yang harus ditepati. Apa kata Amir ini? Fanazara alla yamussara sahuduhnan hatta yaqtula Muhammadan. Jadi dia mengatakan kata Amir, saya selama belum bisa membunuh Nabi Muhammad tidak akan pernah pakai minyak rambut. Jadi dulu orang Arab itu supaya rambutnya nggak kelihatan kusam hanya pakai minyak. Ya, disebutnya duhnun. Nah, ini kata dia saya tidak akan pernah memakai minyak sampai bisa membunuh siapa? Muhammad. Nah, ini dendam kesumat. Makanya dia begitu ada kesempatan perang Khandaq yang paling bersemangat, ya. Sampai ketika tahu bahwa kaum muslimin mereka sudah menyiapkan Khandaq atau parit-parit ini, dia yang paling duluan menyerbu dan datang menemui kaum muslimin. Ya. Akhirnya sebagaimana disebutkan dalam riwayat Ibnu Ishaq, ya, dia datang kemudian mengatakan siapa yang berani bertarung dengan saya. Wah, ini kalau orang seperti ini berarti dia benar-benar pemberani, ya. Kemudian apa? Lalu Ali bin Abi Thalib maju untuk melawannya, ya. Tapi oleh Rasulullah SAW berkali-kali, ya. Berkali-kali Ali bin Abi Thalib ini sudah siap, tapi Rasulullah SAW mengatakan sampai 3 kali ijlis ya Ali. Wahai Ali jangan maju, duduk. Kemudian berdiri lagi Amr ini mengatakan siapa man yubarizuni, siapa yang mau berduel dengan saya. Ali berdiri lagi. Kata Rasulullah ijlis ya Ali innahu Amr. Ya Ali duduk. Ini lawan kamu ini bukan orang sembarangan, dia adalah siapa? Sampai 3 kali tidak ada sahabat yang lain yang berani. Ali bin Abi Thalib mengatakan ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah SAW. Kemudian kata Rasulullah SAW innahu Amr, diingatkan Ali ini lawannya bukan orang sembarangan, dia adalah siapa? Amr yang ahli dalam berperang. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib wa in kana Amran, wahai Rasulullah walaupun lawan saya ini Amr, saya siap. Masya Allah. Kira-kira ini pemberani apa penakut nih Ali? Pemberani, ya kan? Padahal usianya masih muda. Dan ini Amr ini kata para ulama sirah umurnya lebih dari 80 tahun. Jadi dia sudah ahli dalam berperang dan umurnya sudah lebih dari berapa? 80 tahun. Akhirnya, Masya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sudah 3 kali Ali bin Abi Thalib akhirnya diizinkan oleh Rasulullah SAW dan saking keselnya ini Amr ini karena nggak ada yang berani maju sudah 3 kali kecuali Ali, dia sampai melantunkan syair. Nah dan ini termasuk kelebihan orang-orang Arab. Makanya kalau ada orang-orang orientalis yang sampai hari ini ingin membuat ragu kaum muslimin, Al-Quran yang kalian baca ini mustahil itu yang seperti dibaca oleh Nabi kalian yaitu Nabi Muhammad. Gimana ceritanya? Orang bahasa Inggris saja kok. Yang baru beberapa abad. Buku yang ditulis 300 tahun ke belakang itu orang sekarang udah gak bisa baca. Ya jangankan kita. Ya baca buku-buku Buya Hamka itu. Yang masih pakai bahasa Melayu lama. Ada yang gak dipahami. Itu mereka pakai teori-teori itu. Ya, supaya apa? Orang-orang muslim ragu bahwa Al-Quran yang ada di tangan kita ini bukan Al-Quran yang seperti diturunkan kepada siapa? Terus ingat di antara
kelebihan orang-orang Arab ini, mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan apa? Hafalan. Ini bayangkan, orang mau duel masih sempat baca syair. Kira-kira kalau orang Indonesia ada nggak? Orang kalau sudah mau berantem, jangankan bikin syair ya kan? Segala aja nggak ada yang ingat. Coba aja lihat lampu merah itu. Motor dengan motor ya kan? Sampai buka helm, pukul kan. Orang udah nggak sadar. Tapi ini orang Arab. Dia sampai mau perang, dendam kesumat, sempat membaca syair. Apa kata Amr ini? Laqad bahahtu minan nida. Saya sudah lelah ya menyerukan tantangan. Ya. Li jam'ihim hal man yubariz. Dari sekian banyak orang musuh yang ada di depan saya, siapa yang mau berani bertarung, dan tidak ada yang berani. Waqaftu idhinal musyajja'u. Saya sudah berdiri di antara mereka dan memotivasi mereka, dan juga tidak ada yang mau. Masya Allah. Sampai akhirnya berdiri Ali bin Abi Thalib, ya, dia tidak mau kalah baca syair juga. Ini kayak orang mau kawinan aja kalau orang Betawi, ya kan? Pakai pantun gitu. Ini saking apanya kuatnya hafalan orang-orang Arab. Kita kalau sekarang, saya di Indonesia nggak pernah lihat ada lomba puisi bikin di tempat, nggak ada itu. Pasti semuanya siapkan di mana? Di rumah dan baca. Kalau orang Arab bukan hanya baca, dari hafalannya plus pada saat itu. Jadi musuhnya bikin puisi, dia bikin puisi. Ini kan nggak mungkin kalau bukan orang-orang yang cerdas. Kuat hafalannya sama dengan yang adu pantun-pantun itu. Pasti dia udah benar-benar berada di luar kepala. Ya. Akhirnya Ali bin Abi Thalib, ya, setelah dia diizinkan oleh Rasulullah SAW, sebelum berduel, ya, dia juga membuat syair dengan mengatakan, la ta'jalanna. Jangan tergesa-gesa. Enak aja kalau itu, emang aja nggak ada yang berani lawan. Ya. La ta'jalanna, laqad ataka. Hai penantang, telah datang tandingan. Ya. Mujiba sautika ghairi ajiz. Ya, penyambut seruanmu yang tidak lemah telah datang. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, siapa bilang nggak ada yang berani lawan? Saya berani. Akhirnya setelah diizinkan oleh Rasulullah SAW, mereka saling adu syair ini. Ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib menghunuskan pedangnya dan saling adu pedang. Dan ternyata Masya Allah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berikan kemenangan. Dan sebelum terjadi duel ini, Ali mengajukan 3 pertanyaan. Karena dulu Amr pernah berkata, saya tidak akan diseru kepada 3, pasti akan saya jawab 1. Nah, ini dimanfaatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Wahai Amr, dulu kamu pernah mengatakan, kalau diserukan kepada 3, pasti dari 3 ini akan pilih 1. Itu. Pertama, kata Ali bin Abi Thalib, engkau alangkah baiknya dan bahagianya kalau bersyahadat mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar. Kata dia, nggak bisa. Akhiran hadza, kasih pilihan yang lain. Kemudian pilihan yang kedua, kata Ali bin Abi Thalib, engkau pernah mengatakan akan milih 1 di antara 3. Ya. Tarji ila Makkah, pulang ke kota Mekah. Dan kalau Muhammad ini memang dia bukan nabi, bukan rasul, tapi engkau tidak mengikuti, nanti kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Tapi kalau Muhammad ini benar Rasul dan Nabi, tapi kamu tidak ikut, engkau akan termasuk orang yang paling rugi di dunia sampai nanti di akhirat. Kata dia juga mengatakan, akhiran hadza, beli pilihan yang lain. Kata Ali, kalau engkau yang milih yang 2 ini tidak ada, maka tidak ada pilihan kecuali yang ketiga, al-mubarazah. Kita adu pedang aja. Nah, kira-kira berani apa enggak nih Ali? Berani, ya kan? Dia sudah taruh pilihan yang ketiga, sudah. Kalau nggak mau beriman, nggak mau juga mikir ulang balik ke kota Mekah, berarti dia memang ngajak berantem. Akhirnya, Masya Allah, betul-betul terjadi duel di situ. Dan ternyata Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana mengisahkan dalam Al-Quran, kisahnya Nabi Sulaiman dengan Jalut, ya. Itu Amr ini orangnya tinggi, sampai-sampai Rasulullah kenapa bilang ijlis, ini Amr bukan sembarangan. Orangnya tinggi, sampai-sampai ada sahabat yang itu tingginya 5 hasta. Jadi gak normal gitu. Ya Allah, ini Ali bin Abi Thalib
karena memang dia niat berperangnya ikhlas, dan ini yang ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Kalau orang manusia yang namanya senang hidup apa senang mati? Kita kalau ditanya nih, kalau ada pengumuman boleh milih mati hari ini apa mendingan yang paling terakhir? Nah, nanti dulu rata-rata kan itu ya. Tapi kalau kaum muslimin pada saat itu mereka karena rindu sekali dengan surga, rindu dengan pahala, yakin dengan janji, ketika datang perang itu sudah nggak ada rasa takutnya. Ali bin Abi Thalib akhirnya ya berhadapan dengan Amr ini, dan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan usiba rasahu, ya, ada di antara sayatan pedang ini yang menimpa kepalanya Amr, ya, fasyujjahu, sampai dia berdarah-darah tapi masih kuat berdiri. Ini bisa dibayangkan, orang sudah kena pukulan pedang di bagian kepala masih apa? Kuat. Kemudian apa? Fadarabahu ala atiqihi. Kemudian oleh Ali bin Abi Thalib dipukulkan pedangnya ke pundaknya, dan setelah itu baru dia jatuh tersungkur. Kita bisa membayangkan kepalanya sudah tersayat-sayat dengan pedang masih kuat, baru ketika pundaknya kena pedang baru dia terjatuh. Ini orang kuatnya seperti apa? Ya, kita saja kalau kena sedikit keluar darah banyak itu sudah langsung tumbang. Ini juga menunjukkan tadi sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW, ini bukan orang biasa, tapi ini adalah siapa? Amr, dan bahkan dia membawa dendam yang begitu luar biasa ingin membunuh Rasulullah SAW, tapi dengan izin Allah. Dan sekali lagi ini riwayat-riwayat yang menunjukkan bagaimana kepahlawanan dan keberanian seorang sahabat yang bernama siapa? Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang terakhir, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada peperangan, dan peperangan ini juga sangat dahsyat yang disebut dengan perang Khaybar. Ya, Khaybar ini adalah peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Jadi Khaybar ini nama kota, kurang lebih 160 km sebelah utara dari kota Madinah. Ya, sampai sekarang nih orang-orang Israel, mereka kalau disebutkan Khaybar, Khaybar ya Yahud, itu mereka agak takut karena mengingat peristiwa ini. Jadi Rasulullah sebetulnya ketika datang ke kota Madinah sudah bikin perjanjian. Orang kita nyebutnya piagam Madinah. Di antaranya semua penduduk Madinah satu sama lain saling melindungi. Jadi agama apapun saling melindungi. Yang penting mereka sepakat untuk tinggal di kota Madinah. Poin-poinnya banyak itu, ya. Tapi orang-orang Yahudi ini sebagaimana karakter aslinya, ya. Makanya para ulama sekarang kalau ada perundingan enggak usah percaya. Yang terjadi kemarin Ramadan itu, ya. Mereka diserbu, kemudian beberapa pemukiman hancur, langsung datang untuk perundingan. Baru selesai malamnya perundingan, subuh langsung nyerang lagi. Nah, ini memang karakter asli siapa? Jangankan manusia, Allah saja dikhianati, itu orang Yahudi itu. Ya, Allah saja apa? Makanya perundingan nggak ada itu. Ya nggak mungkin orang Yahudi itu. Allah saja dikhianati, apalagi manusia. Ini perang Khaybar, sejarahnya mereka sudah sepakat dengan Rasulullah SAW untuk berdamai, tinggal di kota Madinah. Kalau ada musuh yang menyerang, mereka lawan bareng-bareng. Tapi ini mereka mulai berkhianat. Akhirnya Rasulullah SAW siapkan pasukan 1.600 orang, ya, dan mereka jumlahnya 10.000. Tapi ini juga yang membuat orang-orang Yahudi sampai sekarang takut. Bayangkan 1.600 lawan 10.000, berapa persen? Tapi ini oleh Rasulullah SAW malamnya sebelum peperangan diumumkan, besok saya akan berikan, ya, ar-raya, bendera ini kepada orang yuhibbullaha wa rasulah, orang yang benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya, wa yuhibbuhullahu wa rasuluh, dan orang ini benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sebagaimana saya kisahkan sebelumnya, bahwa Umar pernah mengatakan, la uhibbul imarah illa yauma'id. Saya tidak pernah ingin mendapatkan jabatan, mendapatkan tugas apapun kecuali pada saat itu. Yang mahal apa? Ada jaminan, kata Rasulullah, tidaklah orang yang akan diberikan bendera ini kecuali dia pasti mencintai Allah dan Rasulnya, kemudian dicintai oleh Allah. Mahal apa enggak?
mahal ya. Makanya Umar berharap bahkan kaum muslimin pada saat itu semua malamnya nggak bisa tidur, ayyuhum a'taha. Kira-kira siapa ya besok yang bisa memegang bendera ini? Selesai sholat subuh, seperti umumnya peperangan Rasulullah SAW, selalu Rasulullah itu kalau ngirim habis subuh. Perang Badar habis subuh. Ini umum ya. Karena ini adalah waktu yang paling berkah ya. Makanya orang tua kita dulu sebetulnya nyindir sebetulnya ya. Orang yang tidur subuh itu rizkinya dipatok ayam gitu. Ya kan? Itu sebetulnya bahasa ada kekuatan agamanya sebetulnya. Ya, karena subuh ini waktu yang diberkahi. Bahkan Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah berikan keberkahan kepada umatku. Nah, pada waktu ini, bukrotan, waktu pagi-pagi ini. Makanya kalau ada orang menuntut ilmu habis subuh itu berkah, tambah berkahnya. Karena apa? Didoakan oleh Rasul. Orang yang berusaha, bekerja, sudah berpagi-pagi berangkat, itu insya Allah kena doanya siapa? Rasulullah. Makanya jangan kaget ini kalau orang-orang kita, orang muslim malah pada malas-malas. Bahkan saya pernah ditegur, ini kebanyakan saya perhatikan orang Islam ini habis sholat pada tidur. Itu, dan tidurnya bukan tiduran tapi tidur beneran. Sampai akhirnya orang-orang yang mohon maaf, saudara-saudara kita ya, yang sekarang menguasai ekonomi itu mereka mengenal istilah berangkat sebelum matahari terbit, pulang setelah matahari terbenam. Kita buka tokonya paling akhir, pulangnya paling pertama. Ya wajar kalau miskin terus. Ya kan? Tapi orang-orang ini mentalnya Masya Allah. Mereka sampai ada istilah, jangan sampai payung ini kena matahari. Akhirnya mereka berangkat sebelum subuh, pulang setelah maghrib. Makanya secara sunnatullahnya di dunia yang lebih sungguh-sungguhnya ya dia pasti dapat gitu. Nah makanya ini juga mudah-mudahan memotivasi kita orang-orang muslim supaya semangat ya. Akhirnya besoknya habis sholat subuh Rasulullah SAW mengatakan Aina Ali, di mana Ali? Oh, sahabat yang lain yang tadinya sudah ngarep sudah. Akhirnya Ali ternyata pada saat itu tidak hadir langsung ya. Mungkin sudah pulang duluan, karena ini ada beberapa riwayat, ada yang mengatakan kejadiannya sudah berangkat ke Khaybar, tapi Ali tadinya dia nggak mau ikut karena ada alasan matanya sakit. Ya, jadi matanya Allah Ta'ala penyakitnya tidak dijelaskan secara detail, sampai akhirnya dipanggil oleh Rasulullah SAW, kemudian sahabat memanggilkan, wahai Ali engkau dipanggil oleh Rasulullah, kemudian dilihat oleh Rasulullah SAW, matanya sakit, kemudian juga ini mujizat, ini nggak usah dipraktekkan kita ya. Walaupun saya nggak tahu orang tua dulu itu kalau ada yang berdarah ditempel gini. Ini Rasulullah SAW dekati Ali kemudian fabasuqa ya diludahi. Nah, ini jangan ditiru ini karena ini dilakukan kok oleh Rasulullah ya. Nah ini nanti ini harus pembahasan para ulama apakah ini termasuk perkara khusus untuk Rasulullah apa berlaku untuk umum itu ya. Jangan sampai dengar hadis langsung ini kita harus dengar dulu penjelasan para ulama nanti berbahaya. Seperti ini apalagi nih tiba-tiba misalnya ada orang sakit mata kita langsung ludahi ini sunnah Rasul nanti ini malah berantem gitu ya. Nah, ini harus akhirnya betul setelah diludahi oleh Rasulullah SAW kemudian wada'alahu dan didoakan langsung sembuh. Ya, nah ini juga kita jangan berharap ya. Makanya nauzubillah dulu seperti ada apa? Ponari masih ingat Bapak ya? Yang sampai antrian ribu-ribu orang bawa batu orang celup karena mereka berkeyakinan akan apa? Katanya bisa menyembuhkan. La haula wala quwata illa billah. Nah, makanya ini dalam bab-bab yang seperti ini harus baca penjelasan para ulama apakah ini maknanya umum ya, setiap orang. Tapi kalau yang umum umpamanya kayak sakit doa ditiupkan, nah itu ada riwayat-riwayatnya, bahkan diperintahkan kita khususnya sebelum tidur. Tapi untuk yang busok ini meludahi orang ini, nah ini harus baca penjelasan para ulama, jangan serampangan karena khawatir ini termasuk perkara yang khusus untuk siapa? Rasulullah SAW karena ada hal-hal yang khusus. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulullah SAW memilih orang yang terbaik, Ali bin Abi Thalib, untuk memimpin perang ke Khaybar dengan jumlah musuh yang banyak dan ternyata dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala ada seorang ya di Khaybar ini namanya Marhab. Ini kurang lebih sama kisahnya dengan Amr. Tidak ada yang berani. Kemudian Ali bin Abi Thalib maju ke depan dan ternyata bisa ditaklukkan oleh Ali bin Abi Thalib. Dan sekali lagi ini menunjukkan bagaimana kepahlawanan
dan syaja'ah, ya keberanian daripada Ali bin Abi Thalib. Dan di sini kaum muslimin selalu menyerukan seruan-seruan, kalau sekarang yel-yel menyemangati peperangan para sahabat yang lain. Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaishu Muhammadun saufa ya'ud. Ya. Ingat orang Yahudi tentang peristiwa Khaybar, ya, bahwasannya suatu saat tentara Nabi Muhammad akan datang. Maksudnya bisa menaklukkan kembali orang-orang Yahudi sebagaimana peristiwa Khaybar. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran. Kalau ada di antara kita diberikan kelebihan keberanian, jangan digunakan untuk yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi gunakan, pasti ada di situ orang yang membutuhkan untuk kebaikan. Termasuk keberanian, jangan sampai ada di antara kita berani malah justru untuk hal yang batil, untuk yang benar malah tidak berani. Ini juga Ali bin Abi Thalib, pemberani, cerdas, zuhud, dan insya Allah di pembahasan-pembahasan yang akan datang kita akan membahas bagaimana pemerintahan Ali bin Abi Thalib, tawadhu'nya beliau, gak mau tinggal di sana dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bagaimana sahabat ini adalah sahabat yang mulia dan termasuk di antara sahabat Rasulullah SAW yang sudah pasti mendapatkan jaminan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa meniru sedikit demi sedikit, walaupun tidak persis sama, ya, harus sama dengan Ali perang gitu melawan musuh, karena kita sekarang kondisinya beda, tapi insya Allah ada nilai-nilai yang bisa kita ambil. Kita mudah-mudahan senantiasa istiqomah mengikuti ajaran Rasulullah SAW sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.